Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini masih mau membagikan video seputar gangguan asam lambung dan anxiety berdasarkan dengan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa termotivasi ya. Minimalnya saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety. Oke teman-teman, kali ini saya akan menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya. Kita masih bicara masalah bagaimana cara menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Pertama adalah relax saja teman-teman, santai saja gitu. Saya belajar menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini sampai dengan menemukan yang namanya sabar ya, relax gitu ya. Relax sabar itu juga butuh perjuangan teman-teman. Tidak semata-mata ketika orang bicara kamu harus sabar, kamu harus santai gitu. Saya tidak bisa langsung menerapkan teman-teman. Ini juga melalui proses ya. Jadi untuk teman-teman belajar terus gitu. Syukur-syukur teman-teman sudah bisa menghadapi dengan rileks dan sabar gitu. Karena ada beberapa ya dari komentar-komentar yang ada di video saya, mereka sudah bisa gitu ya, bisa menanamkan dalam diri supaya santai dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety, dan perkembangannya juga cukup bagus gitu ya teman-teman. Dan ini juga perlu dicontoh buat teman-teman yang lainnya gitu. Memang susah ya, memang susah, tapi kalau kita berlatih insya Allah itu akan bisa. Walaupun saya itu juga masih belajar ya teman-teman, masih belajar, tapi memang ada efek bagusnya. Jadi ya tetap saya itu sharing gitu ya, saya bagi di sini gitu. Walaupun untuk kesabaran, untuk kesadaran, saya tetap masih belajar terus gitu teman-teman, karena saya juga belum merasa bahwa saya itu sudah bisa sabar banget gitu, itu belum merasa seperti itu. Saya masih terus belajar. Dan ketika dalam proses belajar saya kok ada sesuatu yang baik perkembangannya gitu ya, saya akan bagikan ke teman-teman gitu ya. Nah, terus untuk istirahat ya teman-teman, untuk istirahat itu penting sekali untuk segera membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety. Itu istirahat sangat penting teman-teman. Kenapa sangat penting gitu? Karena dokter-dokter spesialis dalam pun sudah mengatakan itu, bahwa istirahat itu penting gitu ya, apalagi pas pada saat malam gitu. Jadi yang masih suka begadang, terus masih suka yang masih suka yang mengundur-undur atau mengulur-ngulur waktu istirahatnya gitu ya. Ya coba ditertibkan gitu ya, didisiplinkan gitu istirahatnya. Kalau tidak ada sesuatu yang penting sekali, menurut saya ya tidak usah lah teman-teman. Gunakan waktu sebaik mungkin gitu ya, ketika kita sudah tidak berkegiatan, sudah tidak beraktivitas untuk melatih diri, ya gunakan untuk istirahat gitu. Jadinya nanti proses perbaikannya itu akan cepat gitu. Dulu saya juga masih acak-acakan teman-teman dalam istirahatnya gitu ya. Saya coba perbaiki gitu berdasarkan saran-saran gitu. Ya sama, belum langsung bisa, tapi saya berlatih gitu ya teman-teman. Dan ini ada perkembangan yang lumayan bagus gitu. Ya begadang sesekali saya juga mengalami, tapi ya memang saya rasakan efeknya itu di besok harinya itu terasa teman-teman, terasa gitu ya. Ketika saya itu begadang, walaupun itu ada perlu gitu ya, ada perlu atau ada kegiatan, itu besoknya itu akan terasa juga teman-teman. Dan terus untuk makan ya teman-teman, untuk makan ya, pantangan gitu ya, ini masing-masing orang kan berbeda gitu ya. Jadi apa yang saya pantang yang nggak cocok buat saya, belum tentu itu nggak cocok juga buat teman-teman. Kadang saya nggak cocok, teman-teman cocok. Terus teman-teman cocok, saya nggak cocok. Nah itu seperti itu. Tapi pengalaman saya, pada saat saya masih banyak sensasinya itu, saya hindari dulu gitu semuanya yang dokter katakan itu, yang dokter sudah tulis di di kertas buat saya untuk menghindari makanan-makanan tertentu itu saya jalani semua. Kalau nggak salah itu ada 14 atau 16 jenis makanan lah gitu ya. Itu sudah ada di video saya sebelumnya sih gitu ya. Itu saya hindari dulu gitu karena saya cari amannya gitu ya teman-teman.
Bahkan sekarang sudah membaik pun ya yang ekstrim-ekstrim itu masih saya hindari teman-teman, masih saya hindari gitu. Jadinya ya pokoknya ya menghindari lah. Kalau saya itu menghindari yang ekstrim itu, menghindari dulu gitu. Enggak yang maksudnya wah saya coba makan yang pedas gitu, nanti kalau ada efeknya besok enggak lagi gitu. Walaupun sudah membaik, saya hindari itu yang pedas, hindari gitu. Jadi kan namanya sudah membaik pun butuh proses gitu ya, tidak semata-mata ketika kita sudah merasakan sudah baik, sudah enakan, wah ini sudah saatnya menghajar makanan-makanan yang saya pantang dulu. Itu enggak, saya juga enggak seperti itu teman-teman gitu. Karena apa teman-teman, ya kembali lagi lah gitu, namanya kalau saya itu kan memang ada peradangan dulu di lambung gitu ya, ada luka lambung gitu. Kalau misalkan baru sembuh pun gitu, baru enak membaik, terus kita hajar lagi dengan itu ya takutnya nanti apa namanya bermasalah lagi, wah repot lagi ya teman-teman. Jadi pengalaman saya apa namanya, pada saat masih sensasinya masih banyak, itu saya pantang, itu banyak sekali. Tapi kalau untuk sekarang sudah membaik itu ya yang ekstrim-ekstrim lah yang saya pantang gitu ya. Nah, terus lagi untuk porsi makanan ya teman-teman. Untuk porsi makanan, dulu saya itu belum paham sekali masalah pola ya, pola untuk untuk makan gitu ya. Taunya saya, karena saya itu berobat medis ya, berobat ke dokter itu karena dikasih obat ya, ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang sirup, ada yang ini yang itu gitu ya. Itu saya makannya saya sesuaikan gitu, sesuaikan dengan obat itu teman-teman. Nah, padahal waktu itu saya belum nanya ke dokter bahwa boleh makan sering enggak gitu ya. Jadi saya itu sendiri sehari itu 3 kali, tapi dengan porsi yang menurut saya itu ya banyak gitu. Ternyata apa teman-teman, ternyata malah jadi kembung gitu. Wah, kembung, begah, nggak enak lah gitu ya. Orang masih dalam waktu itu masih dalam sensasi yang banyak gitu ya teman-teman. Ternyata setelah saya akali dengan pola makan yang sedikit tapi sering ya, porsinya sedikit tapi sering ya, lumayan enak teman-teman. Kondisi perut itu lumayan enak, walaupun masih ada kembungnya dulu, masih ada begahnya, tapi ya enak, nggak sebegah waktu saya itu makan 3 kali sehari gitu teman-teman ya. Terus saya imbangi juga dengan cemilan-cemilan ya. Cemilan-cemilan waktu itu banyak kan ya rebusan teman-teman, rebusan gitu. Jarang sekali yang berminyak. Untuk gorengan-gorengan itu saya jujur saja itu nggak saya konsumsi teman-teman. Kalau tumis ya, tumisan sayur ditumis itu ya saya masih konsumsi, tapi pakainya minyak jagung gitu ya. Semakin membaik saya goreng tahu dan tempe sudah berani gitu, tapi pakainya tetap masih pakai minyak jagung teman-teman ya. Nah itu seperti itu. Terus untuk pola pikir kita ya teman-teman, untuk pola pikir kita waktu itu saya itu menerapkan itu, saya itu harus sabar ya gitu, harus selalu berpikir yang baik lah gitu, yang positif, karena kekuatan dalam diri kita itu kan ada sebenarnya teman-teman, ada, cuma kan kadang kita itu sudah berpikirnya itu karena keinget dengan sensasi, dengan lamanya kita itu merasakan sakit ini gitu, itu kan kayak pikiran yang positif itu kayak tertumpuk gitu ya, tertimbun oleh pikiran-pikiran negatif. Jadi kadang itu rasa semangat itu nggak ada, yang ada itu rasa males, tidak semangat, terus cenderung ke yang seperti putus asa gitu ya, terus sudah apa-apanya itu malas gitu. Coba ikhtiar ke sini ke situ ya sudah malas gitu. Apalagi orang-orang sekeliling itu tidak mendukung, itu tambah malas lagi teman-teman ya. Dan itu saya alami dulu seperti itu juga, walaupun itu pun keluarga mendukung gitu ya, keluarga mendukung saya gitu, harus tetap semangat, harus tetap bangkit. Tapi saya sendiri itu merasakan yang kayak yang semangatnya kurang gitu ya, apalagi teman-teman yang tidak disemangati oleh orang-orang sekitar gitu ya. Saya ya maklum lah gitu ya, saya juga pasti merasakan ya sama teman-teman gitu. Orang saya aja yang diperhatikan aja seperti itu, gimana yang nggak diperhatikan. Jadi alangkah baiknya gitu ya, memang dari diri kita itu timbulkan dulu semangat dari diri kita gitu, untuk menyemangati diri kita juga gitu teman-teman ya. Karena
ini penting sekali untuk proses perbaikan ya, berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami teman-teman. Setelah menerapkan sabar itu, saya menjalaninya ya lumayan, perkembangannya lumayan baik gitu ya teman-teman. Terus ketika kita sudah berusaha ya teman-teman, berusaha ikhtiar itu ke apa namanya, ke dokter gitu ya, dengan dikasih obat, dengan dikasih apa gitu ya, itu juga tidak semata-mata kita gantungkan ke obat itu ya teman-teman. Kalau dulu saya itu seperti menggantungkan ke obat itu. Wah, ini udah dikasih obat, harganya mahal, pasti sembuh. Nah, itu seperti itu harapannya, itu waktu itu saya dulu seperti itu. Padahal nggak begitu harusnya gitu. Karena apa gitu? Ya memang kita juga minum obat harapannya pasti sembuh ya. Tapi kan teman-teman tahu sendiri, gangguan asam lambung gede dan anxiety ini memang butuh proses, butuh waktu gitu ya. Walaupun berobat juga sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Yang paling berpengaruh adalah bagaimana kita gitu ya, bagaimana kita gitu. Kita itu merubah apa namanya, pola hidup kita ya, gaya hidup kita, terus pola makan kita, terus pola pikir kita. Itu penting sekali teman-teman, itu penting sekali. Jadi ketika kita sudah punya pikiran yang sabar, kita punya pikiran yang ikhlas, terus kita sadar akan gangguan ini, itu ya semakin membaik lah teman-teman, semakin membaik. Beneran itu teman-teman. Jadi kita ya sudah gimana ya, ya intinya kita kan sudah berusaha gitu ya, dengan kita memperbaiki 3P, terus kita sudah ikhtiar ke apa namanya, dokter ya, atau ke yang hipnoterapi, atau ke yang obat apa namanya, herbal gitu ya. Ya sudah, kita kembalikan lagi ke yang di atas gitu ya, kita kembalikan lagi hasilnya seperti apa ya, kita ikutin gitu. Pokoknya kita ikutin prosesnya teman-teman ya, insya Allah akan membaik teman-teman, akan membaik. Kita harus yakin itu, kita harus ada semangat itu dari dalam diri kita gitu. Jatuh bangun dalam menghadapi gangguan asam lambung gede dan anxiety ini, seperti dalam video saya sebelumnya itu sudah hal biasa gitu teman-teman. Jatuh bangun ya, seperti halnya orang apa namanya, orang berdagang itu, orang berusaha itu kan ada yang langsung sukses, itu ada ya, tapi ada yang prosesnya itu lama, itu ada gitu ya. Terus ada yang sudah apa namanya, bagus, terus jatuh lagi, terus bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, tapi mereka masih punya semangat ya, lama-lama juga akan sukses gitu ya teman-teman. Dan kalau kita itu apa namanya, menghadapinya ini proses demi proses demi proses demi proses gitu kan jadinya lama kelamaan kita itu tahu apa namanya, tahu gimana ya, minimal ya kita itu bisa memahami, oh iya ternyata gangguan asam lambung itu seperti ini ya. Dan itu nanti teman-teman itu akan bisa menceritakan, akan bisa memotivasi, membantu teman-teman yang lainnya supaya bisa membaik gitu. Jadi tahu apa langkah-langkahnya itu, seperti itu. Jadi kalau seperti ini nanti jadinya nggak bagus, yang bagusnya seperti ini. Karena apa? Karena saya juga merasakan itu. Saya coba gini, ternyata malah nggak bagus. Ya berarti nggak akan saya kasih tahu gitu ya sama teman-teman gitu ya. Kalau ini jelek gitu ya, kalau itu jelek ya. Kalau bisa saya ngasih tahu yang bagusnya. Cuma ya kadang memang namanya orang ya, kan kadang kan ketika saya memberitahukan A misalkan, itu nggak cocok dilakukan gitu, wah saya nggak bisa sabar mas, contohnya misalkan gitu, saya nggak bisa sabar, gimana saya mau sabar, sensasi itu datang setiap hari gitu, setiap hari, setiap waktu itu datang sensasi, ya mau gimana lagi teman-teman, saya kan menyuruhnya untuk apa namanya, sabar gitu ya. Kalau teman-teman belum bisa sabar ya nggak apa-apa gitu ya, ya berlatih saja teman-teman, berlatih saja supaya kita itu bisa benar-benar sabar dari hati ya teman-teman, bukan sabar-sabaran gitu ya. Ya berlatih terus lah teman-teman, saya pun masih berlatih seperti itu. Jadi garis besarnya gitu, kita dalam menghadapi gangguan asam lambung gede dan anxiety ini perlu kita itu memahami lah, gangguan asam lambung gede dan anxiety ini itu berproses ya, membaiknya itu berproses gitu. Kalau memang ada obat yang bagus yang bisa langsung sembuh gitu ya, mungkin sudah banyak orang itu apa namanya, menyerbu obat itu ya gitu, menyerbu obat itu. Dan mungkin juga jarang sekali ada channel-channel motivasi untuk apa namanya, segera bangkit dari gangguan asam lambung gede dan anxiety. Dan itu semakin saya itu percaya bahwa
gangguan ini memang butuh butuh kita pahami, butuh kita pelajari gitu ya, butuh kita sabari ya teman-teman. Jadi ini penting sekali ya teman-teman, tetap berusaha sabar dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Insya Allah teman-teman akan membaik ya, teman-teman itu akan membaik, akan sembuh insya Allah teman-teman ya. Saya doakan ya teman-teman ya. Dan jangan lupa setelah nanti membaik ya, sudah bisa beraktivitas lagi, tenaga sudah pulih lagi gitu ya. Ya bantu lagi teman-teman yang lainnya dengan cara seperti apa? Dengan cara bikin channel video seperti ini untuk memotivasi teman-teman yang lain ya. Itu bikin gitu. Karena masing-masing orang itu biasanya itu akan berbeda tips tapi dengan tujuan yang sama gitu ya. Karena orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu merasakan bahwa repotnya luar biasa, tersiksanya itu luar biasa. Pokoknya apa ya, sampai benar-benar pokoknya kepingin, wah gimana saya itu harus normal lagi, gimana saya itu bisa membaik lagi. Dan biasanya dalam proses itu akan ada punya niat gitu ya. Seperti saya juga dalam proses, wah kalau saya sampai benar-benar bisa membaik ya, insya Allah saya itu akan memberikan motivasi buat teman-teman gitu ya, untuk bisa segera bangkit gitu, menghadapi gangguan ini dengan sabar gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, jangan putus asa ya, tetap semangat teman-teman, kalian pasti akan membaik ya, amin ya rabbal alamin ya. Oke teman-teman, ini jam istirahatnya sudah mau habis ya. Sekian dulu ya teman-teman, semoga video saya bisa memotivasi teman-teman, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.